Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Azima. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai proses dan thread. Di dalam sistem komputer, proses dan thread ini memberikan kemampuan pada komputer untuk melakukan lebih dari satu kegiatan pada satu waktu. Tetapi ada perbedaan antara proses dan thread ini dalam cara mereka beroperasi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada proses. Dalam dunia komputer, proses adalah keadaan ketika mengeksekusi sebuah program. Kemudian, proses ini dapat kita bedakan dari jumlah thread-nya, dari jumlah thread yang digunakan. Yang pertama ada single thread, yaitu hanya memiliki satu thread dan satu aktivitas yang terjadi pada satu proses. Kemudian berikutnya ada multithread. Multithread ini memiliki lebih dari satu thread dan lebih dari satu aktivitas yang terjadi pada satu proses. Proses dapat memperoleh sumber daya dari sistem operasi ataupun proses induk. Sumber daya yang diperoleh ini seperti waktu CPU, memori, file atau berkas, ataupun perangkat input-output. Kemudian ada thread. Sebelumnya sudah disinggung sedikit mengenai thread ini. Thread merupakan unit dari proses. Thread juga merupakan instruksi terkecil dari program komputer yang dapat dikelola secara independen. Dan thread ini juga membutuhkan sedikit sumber daya. Kemudian berikutnya ada diagram hubungan proses dan thread. Bisa kita lihat di sini dalam satu proses terdapat beberapa thread. Di sini ada 3 thread. Mungkin untuk lebih sederhananya, ini hubungan antara proses dan thread ini bisa kita analogikan dengan kerja kelompok, yang mana dalam kerja kelompok itu ada anggota-anggota kelompoknya, dan setiap anggota kelompok itu memiliki perannya masing-masing. Ada yang mencari bahan, ada yang membuat makalah, ada yang presentasi, ada yang konsumsi, dan lain sebagainya. Dan masing-masing anggota kelompok itu bisa kita ibaratkan sebagai thread. Atau bisa kita lebih sederhanakan lagi, thread itu adalah anggota kelompok, sedangkan proses itu adalah kelompoknya. Dan hasil dari kelompok ini adalah output dari proses. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Perbedaan antara proses dan thread. Untuk proses ini sulit untuk dibuat karena duplikasi proses induk dan alokasi memori. Sedangkan thread mudah untuk dibuat karena tidak memerlukan ruang alamat yang terpisah. Kemudian juga proses ini digunakan untuk tugas-tugas yang berat seperti menjalankan aplikasi. Dan thread digunakan untuk tugas-tugas sederhana seperti membuka file. Lebih sederhana dibandingkan tugas yang dijalankan dari proses. Kemudian proses ini sifatnya independen karena ruang alamatnya yang berbeda-beda. Sedangkan thread ini saling bergantung karena berbagi ruang alamat yang sama. Seperti yang sudah dijelaskan dengan analogi sederhana sebelumnya. Kemudian untuk proses ini memiliki kode dan data sendiri, sedangkan pada thread ini berbagi kode dan data yang sama. Kemudian juga proses, konteks beralih antara proses itu lambat, sedangkan untuk konteks beralih pada thread ini lebih cepat pada proses yang sama. Kemudian berikutnya kita masuk pada status proses. Di dalam proses ini saat dieksekusi ataupun sebelum maupun sesudahnya itu memiliki status yang berbeda-beda, yaitu ada yang namanya new, ready, running, waiting, dan terminated. Untuk status new ini artinya sebuah proses ini baru akan dibuat oleh sistem operasi.
Kemudian pada status ready ini artinya proses siap untuk dijalankan dan menunggu waktu CPU untuk dieksekusi. Kemudian ada running ya artinya yaitu proses dipilih oleh CPU untuk dieksekusi dan instruksi yang ada pada proses dieksekusi oleh core CPU yang tersedia. Seperti namanya running, berarti sederhananya ini kita bisa sebut dengan proses ini sedang berjalan. Kemudian ada waiting. Waiting ini artinya jika proses meminta akses pada input-output atau input dari user, maka proses memasuki state ini. Jadi misalnya suatu proses ini membutuhkan misalnya input dari user, maka proses ini tidak akan dijalankan sebelum user memberikan suatu input. Kemudian berikutnya ada status terminated, artinya proses telah selesai dijalankan. Berikutnya ini ada diagram state process. Di sini ada new, ada state new. Pada state new ini proses di admit oleh sistem operasi. Kemudian setelah di admit sistem operasi akan memasuki status ready. Kemudian dari status ready ini dilanjutkan atau diteruskan ke status running oleh CPU jika dijalankan. Kemudian dari running ini terdapat 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, jika proses telah selesai dijalankan oleh sistem, maka proses selesai dan memasuki status terminated. Kemudian berikutnya kemungkinan kedua, jika proses ini membutuhkan input output atau menunggu inputan dari user, maka proses ini memasuki state waiting. Dan jika sudah ada inputan dari user atau sudah mendapatkan input output yang dibutuhkan, maka proses ini akan memasuki state ready lagi. Kemudian berikutnya kemungkinan ketiga, yaitu jika dari proses, jika proses ini ada proses yang lebih diprioritaskan, maka proses akan kembali ke status ready menunggu antrian untuk dijalankan. Dan setelah dari ready dijalankan oleh CPU menjadi running, kemudian apabila sudah selesai maka akan menjadi terminated. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Apabila ada salah kata atau mungkin penjelasan dan pemahaman yang kurang dapat dimengerti, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.